Shalom, berjumpa lagi dalam renungan harian pada saat ini. Renungan harian pada hari ini diambil dari Kejadian 25 ayat 33 dan 34. Yang demikian sabda Tuhan. Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tema kita pada hari ini, berpikir jangka panjang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengingini sesuatu ketika lapar tentang makanan? Tentu hal itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Seperti halnya Esau dan Yakub ini bersaudara, kakak beradik. Esau yang pekerjaannya di ladang sebagai pemburu yang disayangi ayahnya Ishak. Lalu Yakub ini adiknya yang lebih suka tinggal di rumah, yang disayangi ibunya. Suatu saat Yakub ini masak kacang merah, sop kacang merah. Nampaknya enak, sop kacang merah ketika hangat bisa dinikmati. Nah, ketika Esau pulang dari ladang, ladang tentu lelah, tentu lapar. Ketika melihat adiknya sedang masak itu, ingin sekali menghirup ataupun menikmati masakan kacang merah. Tetapi Yakub boleh, tapi dengan syarat, jualah dulu hak kesulunganmu. Nanti akan saya berikan kacang merah ini dengan bahasa saya ya. Akhirnya Esau bersumpah kepada Yakub, memberikan hak kesulungannya kepada adiknya yaitu Yakub, dan menikmati atau ditukar dengan semangkok sop kacang merah. Nah, Esau ini memandang rendah apa yang jadi hak kesulungannya. Hanya berpikir sesaat untuk mengobati rasa laparnya, keinginannya, rela menjual hak kesulungannya. Padahal hak kesulungan sangat penting ketika diberikan dari orang tua dan diterima, bisa untuk jangka panjang, bisa untuk keluarga, dan seterusnya. Tetapi ini tidak dipikirkan, hanya berpikir sesaat. Esau tidak berpikir jangka panjang, sehingga hanya untuk mengobati kelaparannya saja. Nah saudara, mari kita diajak melalui firman Tuhan ini, perlunya kita berpikir jangka panjang. Tidak hanya berpikir saat ini pula, tapi juga berpikir hari esok dan seterusnya, bahkan sampai jangka panjang. Akan penting supaya kita tidak tidak kecewa di kemudian hari. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami, tak kala kehidupan kami menghadapi kesulitan,
Biarlah Roh Kudus yang menerangi kehidupan kami, mampukan kami untuk berpikir di dalam jangka panjang, tidak hanya berpikir sesaat. Karena semuanya akan penting di dalam kehidupan di masa depan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.